Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk kita mempersiapkan diri. Jangan lupa mandi dan gosok gigi ya, supaya wangi dan siap untuk memuji Tuhan. Selama beribadah, jangan sambil makan, minum, dan jangan sambil bermain ya. Jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulis. Selamat mengikuti ibadah minggu ini. Tema kita minggu ini adalah Selamat pagi anak-anak. Kita mulai kebaktian sekolah minggu kita secara online. Anak-anak sudah siap? Ayo kalau sudah siap, mari sama-sama bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi Datanglah kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan memberikan waktu kepada saya untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu secara online. Oleh sebab itu Tuhan, tolong saya, bukakan hati saya, bukakan telinga saya, agar benar-benar dan penuh sukacita saya dapat mengikuti sekolah minggu ini dengan sungguh-sungguh dan baik. Berkati kesehatan saya, berkati kesehatan orang tua saya, berkati juga kesehatan guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus saya sudah berdoa dan berterima kasih. Amin. Anak-anak masih tetap berdiri, kita akan nyanyikan Roh Kudus berilah sinar terang. Dalam
Binting juga ada di gereja, dan anak-anak di rumah masing-masing. Ayo sekarang duduk, kita mau berdoa menghadap Tuhan untuk menerima berkat Tuhan dari cerita firman Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi ini saya boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan buka hati dan pikiran saya, dan Roh-Mu yang kudus memimpin saya, supaya saya boleh mengetahui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Milka. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak pasti masih ingat cerita minggu yang lalu kan, yang Budian sampaikan? Iya, Tuhan Yesus naik ke sorga, kembali kepada Bapaknya dengan penuh kemuliaan. Di sorga, Tuhan Yesus bertahta sebagai Raja langit dan bumi. Dan di sorga, Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Pada saat kelak, Tuhan Yesus memanggil mereka. Kapan waktunya, hanya Tuhan yang tahu. Sejak hari itu, murid-murid kembali ke Yerusalem, berkumpul dan berdoa tanpa henti, tanpa jemu, menantikan Roh Kudus, Roh Penolong yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Nah, anak-anak, 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, murid-murid Yesus kembali berkumpul di sebuah rumah. Tiba-tiba, anak-anak, terdengar bunyi dari langit, suara seperti angin kencang. Suara itu memenuhi seluruh ruangan tempat di mana mereka berkumpul. Tetapi anehnya, segala yang di dalam ruangan itu tetap tenang, tidak bergerak, tidak kacau balau. Pintu-pintu dan jendela-jendela masih tertutup rapat. Debu yang ada di ruangan itu tidak berterbangan. Tiba-tiba murid-murid melihat sesuatu di atas kepala mereka masing-masing. Apa yang mereka lihat, anak-anak? Mereka melihat seperti lidah api yang menyala-nyala di atas kepala mereka. Tapi anehnya, tidak ada seujung rambut mereka yang terbakar hangus. Bukan yang didengar maupun yang dilihat mereka itu yang penting. Itu adalah tanda-tanda dari luar saja. Yang penting adalah apa yang masuk ke dalam hati mereka dengan diam-diam, tanpa diketahui orang lain. Tak ada yang tahu bahwa Roh Kudus telah masuk ke dalam hati mereka. Tetapi murid-murid masing-masing merasa bahwa Roh Kudus, Roh Penolong yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, guru mereka, sudah masuk dalam hati mereka. Karena itu hati mereka dipenuhi dengan sukacita yang luar biasa. Tidak hanya itu, anak-anak. Tiba-tiba mereka mulai berbicara dalam bahasa asing, bahasa yang tidak pernah mereka pelajari karena mereka orang-orang yang sederhana. Loh, dari mana mereka belajar dan kapan mereka belajar? Kalau kita bisa berbahasa asing, itu pasti karena kita pernah belajar. Nah, kalau murid-murid, kapan dan di mana mereka belajar? Tidak dari mana-mana. Roh Kudus yang masuk dalam hati mereka itulah yang menggerakkan lidah mereka. Mereka memuji-muji nama Tuhan dengan berbagai bahasa, tidak cuma dalam satu bahasa. Sementara itu di luar, di jalan, juga di bait Allah, semua orang mendengar suara gemuruh itu. Orang berduyun datang ke rumah di mana suara riuh itu berasal. Mereka semua gempar, dan ketika mereka masuk, karena mereka ingin tahu, bercampur takut.
Heran-heran karena orang-orang yang ada di dalam yang mereka kenal adalah orang-orang yang biasa dan sederhana, tetapi sekarang mereka berkata-kata dalam berbagai bahasa. Saat itu anak-anak, memang banyak orang dari luar Galilea sedang berkumpul di Yerusalem. Yang membuat orang-orang itu heran karena mereka bicara dengan bahasa mereka. Ada yang bicara bahasa Iran, bahasa Mesir, Arab, Roma, dan masih banyak lagi. Mereka bingung bagaimana bisa terjadi. Ada beberapa orang yang sinis dan menyindir, mereka itu sedang mabuk. Tapi ada seorang dari murid Yesus, yaitu Petrus, mengatakan bahwa mereka tidak mabuk karena hari masih pagi. Kemudian Petrus bercerita tentang kehidupan Tuhan Yesus yang datang ke dunia untuk menebus dosa manusia, dan Tuhan Yesus sudah kembali ke sorga. Nah, anak-anak, meskipun Tuhan Yesus saat ini sudah berada di sorga, tapi Tuhan Yesus sudah berjanji akan memberi penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran yang tidak terlihat, namun Roh itu akan tinggal bersama kita jika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita setia kepada Yesus selama-lamanya sampai kapanpun. Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Juga dalam masa pandemi ini anak-anak, Tuhan Yesus akan tetap menyertai kita semua. Karena itu anak-anak, percayalah dan tetap setia kepada Dia, karena Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Anak-anak, sebelum Kak Milka akhiri ibadah ini, Kak Milka akan mengajak kalian untuk bersama menghafal sebuah ayat dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17a. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17a. Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Anak-anak, ia di sini adalah Bapa. Ya, jadi nanti ia diganti dengan kata Bapa. Kepadamu diganti dengan kepadaku. Jadi kamu diganti dengan kata aku. Ya, anak-anak bisa membacanya di tayangan. Ya, kita baca bersama-sama ya. Yohanes 14 ayat 16 dan 17a. Bapa akan memberikan kepadaku seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai aku selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Sekali lagi, Yohanes 14 ayat 16 dan 17a. Bapa akan memberikan kepadaku seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai aku selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus telah berjanji untuk senantiasa menyertai saya. Saya mau Tuhan, untuk saya terus percaya dan setia kepada Tuhan dari sekarang sampai kapanpun. Roh Kudus yang akan senantiasa memberkati dan menolong saya untuk kami dapat percaya dan setia kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, Tuhan Yesus menjadikan penolong untuk kita, sehingga kita selalu ditolong
kapanpun, dimanapun, sehingga kita senang ya Bu Kinti. Ya, benar, Pak. Kita akan pujikan, oh ya senanglah hatiku. Mari kita nyanyi sama-sama dengan berdiri.